Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa kriteria terkait kepemimpinan orang Bugis. Dalam catatan Lontera, terkenal seorang pemikir yang bernama Lamilong Kajau Lalidong yang hidup pada abad ke-16. Ia seorang cendekia dan penasihat Raja Bone ke-6 dan ke-7, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar politik kenegaraan, hukum, dan budaya dalam kehidupan. Pada zamannya, Lamilong Kajau Lalidong ini mendapat amanah sebagai duta keliling untuk membantu raja dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di antara kerajaan tetangga. Selain itu, juga senantiasa memberikan masukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari raja dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Pola dasar pemikiran Kajau Lalidong ini yang kemudian disebut pangadereng atau adat istiadat, sehingga menjadi rujukan bagi raja-raja selanjutnya. Pemikiran-pemikiran itu disampaikan secara dialogis berupa tanya jawab antara Kajau Lalidong dengan Arumpone. Adapun narasi utama pemikiran Kajau Lalidong ini adalah: pertama, lempue nasi bawai tahu, artinya kejujuran yang disertai ketakwaan. Yang kedua, ada tongeng nasi bawa kike, artinya kebenaran ucapan yang disertai kewaspadaan. Kemudian yang ketiga, siri nasi bawai geteng, artinya harga diri disertai keteguhan hati. Kemudian yang keempat, awaraningeng nasi bawai nyameng kininawa, artinya keberanian disertai kasih sayang. Kemudian yang kelima, apesonai ri dewata sewai, artinya berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kelima komponen pemikiran Lamilong Kajau Lalidong tersebut yang sudah disebutkan tadi, ya, menitik beratkan tentang kejujuran, kecerdasan, dan keberanian. Jadi inti pokok-pokok pikiran Lamilong Kajau Lalidong yang dianjurkan kepada Raja Bone sebagai pemimpin negeri pada masa itu, diantaranya raja tidak boleh membiarkan rakyatnya bercerai-berai. Kemudian, raja tidak memejamkan mata siang dan malam. Kemudian, raja harus memahami sebab akibat suatu tindakan sebelum dilakukan. Dan raja harus mampu bertutur kata dan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang banyak. Nah, apabila dikaji lebih lanjut pemikiran-pemikiran Lamilong Kajau Lalidong terkait kepemimpinan, maka seorang pemimpin setidaknya harus memiliki 11 karakter. Nah, karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Pertama, yaitu seorang pemimpin harus berkarakter seperti lino atau bumi, yaitu seorang pemimpin hendaknya mampu melihat jauh ke depan, berwatak murah hati, suka beramal, dan senantiasa berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan rakyatnya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus berkarakter seperti langi atau langit, yaitu langit mempunyai keluasan
yang tak terbatas, sehingga mampu menampung apa saja yang datang padanya. Jadi seorang pemimpin hendaknya mempunyai keluasan batin dan pengendalian diri yang kuat, sehingga dengan sabar mampu menampung pendapat rakyatnya yang bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin harus berkarakter seperti wetuing, artinya bintang, yaitu bintang senantiasa mempunyai tempat yang tetap di langit, sehingga bisa menjadi pedoman arah atau kompas. Jadi seorang pemimpin hendaknya menjadi teladan rakyat kebanyakan, tidak ragu menjalankan keputusan yang disepakati, serta tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang akan menyesatkan. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin harus berkarakter seperti mata esok, artinya matahari, yaitu matahari merupakan sumber dari segala kehidupan yang membuat semua makhluk tumbuh dan berkembang. Seorang pemimpin hendaknya mampu mendorong dan menumbuh kembangkan daya hidup rakyatnya untuk membangun negara dengan memberikan bekal lahir dan batin untuk dapat berkarya dan memanfaatkan cipta, rasa, dan karsanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu berkarakter seperti keteng atau bulan, yaitu keberadaan bulan senantiasa menerangi kegelapan malam dan menumbuhkan harapan sejuk yang indah memesona. Seorang pemimpin hendaknya sanggup dan dapat memberikan dorongan dan mampu membangkitkan semangat rakyatnya ketika rakyat sedang menderita kesulitan, ketika rakyatnya sedang susah, maka pemimpin harus berada di depan, dan ketika rakyatnya senang, pemimpin berada di belakang. Kemudian yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin harus berkarakter seperti angin, artinya angin, yaitu angin selalu berada di segala tempat tanpa membedakan daratan tinggi dan daratan rendah maupun ngarai. Ngarai itu lembah, ya. Artinya seorang pemimpin hendaknya selalu dekat dengan rakyatnya tanpa membedakan derajat dan martabatnya, sehingga secara langsung mengetahui keadaan dan keinginan rakyatnya. Selanjutnya, yang ketujuh, seorang pemimpin harus mempunyai atau berkarakter seperti wara, artinya api, di mana api mempunyai kemampuan untuk membakar habis dan menghancur leburkan segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Hal ini bermakna bahwa seorang pemimpin hendaknya berwibawa dan berani menegakkan hukum dan kebenaran secara tegas dan tuntas tanpa pandang bulu. Kemudian yang kedelapan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu harus berkarakter seperti tanah atau tanah, yaitu tanah merupakan dasar berpijak, tempat berpijak, dan rela dirinya ditumbuhi. Hal ini bermakna bahwa seorang pemimpin harus menjadikan dirinya sebagai
penyubur kehidupan rakyatnya dan tidak tidur memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian yang kesembilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu pemimpin harus berkarakter seperti Tasik Loang, artinya samudera, yaitu laut betapapun luasnya, senantiasa mempunyai permukaan yang rata dan bersifat sejuk menyegarkan. Seorang pemimpin hendaknya menempatkan semua rakyatnya, seluruh rakyatnya pada derajat dan martabat yang sama di hatinya. Dengan begitu, ia dapat berlaku adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Kemudian yang ke-10 yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin harus berkarakter seperti rauk kayu, artinya bersifat seperti tumbuhan, yaitu tumbuhan atau tanaman memberikan hasil yang bermanfaat dan rela dirinya dipetik baik daun dan buahnya maupun bunganya demi kepentingan makhluk lain. Kemudian yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu berkarakter seperti saw, artinya berkarakter seperti rumah, yaitu di mana rumah senantiasa menyiapkan dirinya dijadikan sebagai tempat berteduh siang dan malam. Artinya seorang pemimpin harus memayungi dan melindungi seluruh rakyatnya. Saudara, tak terasa waktu, karena sekarang ini saya sudah tiba di kota Bajoe. Olehnya itu mohon maaf segala kekurangan. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.